Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatul Laili, NIM 610142008, Rombel Baji KRB angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang dislokasi pergelangan kaki dan dislokasi lutut atau yang disebut dengan cedera ankle. Maksud dari materi tersebut adalah cedera pada pergelangan kaki yang muncul akibat ikatan ligamen, yaitu urat yang mengikat tulang mengalami peregangan yang berlebihan. Tentunya peregangan yang terjadi cukup keras hingga membuat ligamen terkilir. Biasanya gerakan memutar hingga perubahan posisi tiba-tiba adalah penyebab cedera ini terjadi. Ligamen memang berfungsi untuk membuat tubuh Anda lebih mudah untuk digerakkan, namun setiap ligamen punya batasan gerakan, sehingga jika melewati batasan tersebut, ligamen akan meregang dan merobek. Hal ini yang terjadi ketika Anda mengalami cedera ankle atau pergelangan kaki atau cedera mata kaki. Gejalanya adalah seperti ada sentakan atau robekan di dalam mata kaki, rasa sakit terasa saat cedera dan bahkan setelahnya ketika berjalan atau menggerakkan mata kaki, dan kulit sekitar mata kaki dapat menjadi lebam dan bengkak. Untuk gejala berikutnya dengan luka berat, rasa ekstrim membuat si atlet atau penderita tak dapat menggerakkan mata kaki, dan mati rasa pada kaki dapat berarti saraf atau pembuluh darah bermasalah. Penyebab cedera terjadi ketika Anda melakukan gerakan yang membuat pergelangan kaki memutar atau melipat hingga meregang terlalu keras. Cedera ankle bisa juga terjadi karena melakukan gerakan-gerakan spontan secara cepat hingga ligamen di sekitar tulang yang tidak siap terpaksa meregang dan akhirnya robek. Yang membuat resiko cedera ankle adalah seperti aktivitas olahraga, permukaan tidak rata, atau riwayat cedera ankle, kondisi fisik yang buruk, dan ukuran sepatu yang tidak tepat, kekecilan atau berlebihan. Di sini saya akan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama adalah metode RICE dan yang kedua metode reposisi. Untuk yang pertama, metode RICE. RICE merupakan singkatan dari Raise, Ice, Compression, dan Elevation. Metode pengobatan ini biasanya dilakukan untuk cedera akut, khususnya cedera jaringan lunak atau sprain maupun strain. Metode terapi RICE ini dilakukan secepat mungkin sesaat setelah terjadinya cedera sampai dengan kurang lebih 48 jam setelah cedera terjadi. Yang pertama adalah rest. Istirahatkan lutut yang cedera. Minimalisasi pergerakan yang berlebihan pada lutut yang cedera, bertujuan untuk mencegah cedera lebih lanjut dan membantu proses penyembuhan luka. Yang kedua adalah ice, memberikan efek dingin untuk membantu menurunkan suhu di sekitar jaringan yang mengalami cedera dengan cara memasukkan sejumlah es batu yang dihancurkan ke dalam kantung plastik. Kedua, lapisi kantung plastik dengan handuk tipis atau basah. Yang ketiga, lakukan kompres es di lokasi cedera selama 15-20 menit tiap 2-3 jam dalam 72 jam pertama. Untuk yang ketiga adalah compression. Compression atau pemberian penekanan kepada jaringan yang mengalami cedera dengan cara melakukan pembebatan pada kulit yang cedera sepanjang hari, kecuali pada saat tidur. Pembebatan dapat dilakukan dengan menggunakan perban elastis atau bridge khusus seperti kenis sport. Yang terakhir adalah elevasi. Elevasi yaitu meninggalkan bagian yang mengalami cedera melebihi ketinggian jantung sehingga dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembekakan. Dengan cara tinggikan lutut yang mengalami cedera di atas ketinggian jantung. Elevasi dapat dilakukan saat tidur atau dalam posisi terbaring. Dan berikut saya akan mempraktekkan metode RICE pada penanganan cedera ankle.
Dan untuk perumpamaannya saja, di sini saya menggunakan es yang sudah dibaluti oleh handuk yang sudah dibasahi. Pertama-tama saya menggunakan bantal yang diletakkan di bawah kaki pasien agar peredaran darah tetap mengalir dengan stabil dan kemungkinan darah akan mengalir cepat seperti biasanya. Dan di sini saya mengompres dengan es yang telah dibaluri handuk dengan cara berikut, seperti memutar-mutar di bagian pergelangan kaki atau dislokasi di bagian pergelangan kaki. Kompres dislokasi cedera engkel selama 15-20 menit tiap 2-3 jam dalam 72 jam pertama. Dan untuk langkah selanjutnya adalah es ditahan beberapa sekian detik di posisi-posisi tertentu dan berubah arah.